riset online-nya gitu, biar kalian ngerasain secara fisik, tapi juga ngelihat referensi yang lebih luas di internet gitulah kira-kira. Nanti akan kemarin berkelompok kan ya, seingat aku ya, sekelompok bertiga gitu. Mungkin formatnya akan sama. Kalian akan bikin kelompok untuk tugas-tugas intinya. Oke, aku start aja ya. Ini nama kelasnya ilmu bahan 2 atau ilmu pengetahuan bahan 2, ILBAN, IPB sama aja. Fokusnya emang di pengetahuan bahan fabrikasi untuk penciptaan ruang interior. Jadi kemarin di IPB 1 kita udah fokus di material alam ya, segala kayu, rotan, terus bambu dan lain-lain. Sekarang kita fokusnya di material bahan fabrikasi. Sebenarnya sebagian besar material yang ada di sini kita udah sempat bahas sedikit di kelas konstruksi gitu kan, misalnya besi atau misalnya kaca gitu kan di kelas konstruksi kita udah ada. Nah sekarang ini kita bahas lebih dalam di bagian materialnya aja gitu. Kalau di konstruksi kemarin kan fokus di konstruksinya gitu. Formatnya teori dan riset. Jadi pertama ada pemahaman dasar mengenai material bahan dan fabrikasi, kemudian pemahaman ragam material fabrikasi, yang terakhir riset mandiri mengenai material fabrikasi dalam interior. Metode yang digunakan di kelas ini kita pakai teori yang sama kayak kemarin. Jadi gimana kita bisa mengenali material dan bahan itu berdasarkan 3 aspek utama, yaitu sifat dasarnya seperti apa, kekuatan, tekstur, pola, warna, dan segala macam. Kemudian pengalaman dan makna materialnya. Jadi kayak secara pemaknaan material itu menggambarkan nuansa apa atau menggambarkan nilai-nilai apa. Yang terakhir daur hidup atau pengolahan material yang terkait sama konstruksi, modul bahan. Itu balik lagi ke situ lagi, budaya ketukangan mungkin terkait sama pengolahan materialnya. Topiknya itu kita akan berkutat di beberapa material di sini aku udah sebutin. Jadi nanti kita bagi jadi 4 subtopik besar. Yang pertama adalah MDF, multiplex, dan laminasi. Jadi ini semuanya yang engineer plus laminasi, kayak misalnya HPL atau misalnya vinyl gitu-gitu, yang emang finishing sintetik yang lapis gitulah. Makanya disebut laminasi. Kemudian di topik kedua yaitu metal dan kaca. Ini besi, stainless, brass, gold, silver, sampai ke kaca. Kacanya bisa dari kaca bening, kaca temper, dan segala macam lainnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di topik ketiga kita ada fabric, carpet, sama rugs. Jadi ini fokusnya di kain ya, kain, karpet, sama rugs. Bedanya karpet sama rugs, kalau karpet tuh yang biasanya kita ngomonginnya untuk karpet yang bisa digeser-geser gitu ya. Salah, itu rugs. Kalau karpet itu biasanya kita ngomongnya karpet tiles atau karpet-karpet yang dia built-in nempel di lantai. Gitu. Kita nyebutnya karpet. Kalau rugs itu baru yang karpet yang karpet Turki atau karpet bulat-bulat gitu yang emang dia bisa digulung atau bisa digeser-geser. Dengan fabric, ini kita bisa ngomongin fabric yang finishing gorden, finishing kursi, sampai finishing cushion dan segala macam, sampai kasur dan lain-lainnya. Padding, headboard, semua kita bisa bahas nanti di situ. Kemudian ada material topik keempat, yaitu material plastik, material sintetis dan material khusus. Jadi ini kayak misalnya plastik itu pasti banyak akan kita pakai ya gitu ya. Emang plastik reinforced, PVC, atau misalnya apalagi ya, molding dan segala macam lah. Biasanya di appliances gitu atau di furniture juga banyak yang pakai plastik. Itu nanti kita bisa bahas. Terus material sintetis kayak misalnya synthetic leather, synthetic ratan gitu misalnya kan, sintetik yang lain-lain itu semuanya include di sini. Kemudian yang terakhir ada material khusus. Ini misalnya material akustik atau material untuk safety dan lain-lain. Itu ada semuanya ada di materi 4 ini. Lanjut nanti UAS. Nah, UAS nanti kalian akan saya minta untuk buat mood board atau material board ya, dan material board untuk menggambarkan tren interior 2023. Itu nanti yang jadi tugas besar di belakang ya, gitu, sebelum UAS. Kira-kira seperti itu gambaran kelasnya.
peraturan sama, tinggal dibaca aja. Ketidakhadiran maksimal 3 kali, harus aktif, semua format harus sesuai. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya? Tabela ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Ya, gambarannya sih sebenarnya ini akan sama dengan Ilban 1, cuman kita kontennya akan berbeda gitu aja sih ya. Harusnya kalau kalian ingat Ilban 1 kemarin kayak gimana, ya sama lah intinya kayak gitu isinya. Oke, lanjut ke tugas aja langsung ya. Jadi tugas 1 seperti biasa ini tugas pengantar. Gue pengen lihat gimana kalian bisa pemahaman awal dulu, pemahaman awal kalian mengenai material fabrikasi. Ada opsinya di sini ada macam-macam. Gue minta kalian coba pilih furniture atau finishing interior boleh apapun yang menurut kalian bagus. Dan gue minta ini real objects yang ada di kalian di sekitar kalian. Kalian boleh jalan-jalan, boleh survei, boleh ada yang di rumah kalian juga boleh. Tapi yang jelas gue minta skalanya mulai dari furniture sampai finishing interior. Finishing interior itu ada ceiling, tembok sama lantai. Gitu. Jadi kalian cari itu furniture-nya apa, difoto, diukur, terus kasih deskripsi, kemudian baru kalian coba ulas mengenai karakteristik sensori, penjelasan materialnya seperti apa, finishingnya apa, konstruksinya seperti apa, overview aja, terus nanti baru kalian jelasin persepsi maknanya, dan terakhir ada keywordnya terkait sama furniture tersebut, efeknya apa sih terhadap pemilihan materialnya. Sudah jelas? Cari yang seru ya, segila mungkin aja. Pilih furniture atau pilih finishing interiornya. Pak, ini kita ambil salah satu aja kan Pak materialnya? Kalian pilih satu aja. Gitu. Pemilihannya kalau bisa sih yang seaneh mungkin ya, jangan yang biasa-biasa banget gitu. Misalnya kalian pilih kursi bakso plastik gitu kan enggak, janganlah ya gitu, pilih yang lain. Kalian jalan-jalan kemana cari furniture bagus yang menurut kalian aneh gitu, terus di foto, diukur, terus kalian coba analisis lebih dalam. Gitu. Cukup jelas ya? Cuman pilih satu aja. Ini satu orang satu ya ini. Jadi ini bukan tugas kelompok. Jalan-jalan yang jauh ya, kemana gitu kayak. Ini opsi-opsinya ada mulai dari MDF, multiplex, dan laminasi. Kemudian ada metal, ada kaca, ada fabric, ada plastik, material sintetis, kemudian ada special material juga ada. Misalnya mungkin mau bahas water resistant, mau ngomongin finishing apa yang water resistant gitu juga boleh. Gitu. Udah, sekian kuliah hari ini. Ada pertanyaan nggak? Raja, ada yang nanyain? Adit?